wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Andriani dengan NIM 25071500048 dari kelas C. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas lifespan dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Andriani, akrab disapa Ayu. Saya lahir di Goa, tepatnya pada tanggal 20 November 2006. Sekarang saya berusia 18 tahun. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Hobi saya yaitu olahraga, makan, mendengarkan musik, dan nonton drakor. Dalam video ini saya menggunakan beberapa teori lifespan untuk menceritakan perkembangan saya, mulai dari masa prenatal dan kelahiran, masa bayi 0 sampai 2 tahun, masa kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun, dan yang terakhir masa kanak-kanak tengah dan akhir 6 sampai 12 tahun. Yang pertama ada masa prenatal dan kelahiran. Pada saat dalam kandungan, mama saya sangat menjaga pola makannya, seperti mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Tetapi selama masa kehamilan, mama saya sering merasakan mual, pusing, dan kadang-kadang mama saya mengalami stres serta merasa cemas akibat tekanan pekerjaan rumah. Menurut Sandro, pada periode prenatal, kondisi fisik dan psikologis ibu itu selama kehamilan berperan sebagai konteks perkembangan yang dapat memengaruhi aspek biologis dan emosional anak di masa mendatang. Sandro juga menekankan prinsip bahwa perkembangan bersifat multidimensional, yang berarti pengalaman biologis seperti nutrisi dan kesehatan ibu berinteraksi dengan faktor emosional seperti stres, kecemasan, atau kasih sayang. Kemudian setelah dikandungan selama 9 bulan, saya dilahirkan secara normal dengan berat 2,8 kg di salah satu rumah sakit di Makassar. Kemudian ada analisis teori. Menurut Santrop 2012, tahap perkembangan prenatal dibagi menjadi 3, yaitu germinal, embrionik, dan fetal. Setiap tahap dipengaruhi oleh faktor biologis, nutrisi, dan kondisi psikologis ibu. Kondisi teratogen juga menjelaskan bahwa zat seperti kokain, rokok, ganja, kafein, atau stres dapat mengganggu perkembangan janin. Kemudian ada masa bayi. Pada masa ini, perkembangan fisik dan motorik saat saya lahir, berat saya sekitar 2,8 kg dan tinggi badan saya juga berkembang sesuai dengan usianya. Pada usia 2 bulan, saya mulai tengkurap dan menggenggam. Pada usia 10 bulan, saya sudah bisa merangkak dan duduk. Usia 1 tahun, saya mulai berdiri dan belajar jalan sambil berpegangan. Selama bayi, saya pernah sakit sampai masuk rumah sakit. Kemudian, pola tidur saya kurang bagus karena saya sering menangis. Saya juga menyusu dengan baik dan mulai diberi makanan pendamping ASI di usia 7 bulan. Secara keseluruhan, menurut Santrop 2011, perkembangan fisik dan motorik saya sesuai dengan tahap usianya. Kemudian di masa ini juga, perkembangan kognitif saat saya bayi, saya sedang dalam tahap sensori motor menurut biasa, yaitu saya sudah bisa mengenal lingkungan dengan cara melihat, mendengar, dan menyentuh. Kata mama saya usia ini saya sering menjatuhkan mainan, melempar sendok saat makan. Kemudian saya juga sudah memahami konsep objek permanence, seperti botol susu saya disembunyikan. Saya tetap mencarinya karena tahu benda itu masih ada. Masa ini saya sering meniru perilaku mama ketika senyum, tertawa, dan saling. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Saat sekitar usia 6 bulan, saya mulai mengoceh dan saya sudah mengeluarkan suara seperti mama, walaupun katanya masih belum jelas. Terus, saat mama saya memutarkan lagu anak-anak, saya akan ikut bersuara seperti sedang menyanyi. Pada usia 1,5 tahun, saya sudah bisa mengucapkan kata mama, nenek, mamam, dan sudah bisa menggabungkan 2 kata seperti mau susu. Menurut Santrop 2012, perkembangan bahasa pada masa bayi dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan, khususnya melalui interaksi sosial dan stimulasi verbal dari orang tua atau pengasuh. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional saya sedang tahap trust versus mistrust menurut Erik Erikson, yang dimana mama saya selalu merespon saat saya menangis, memberi susu saat saya lapar, dan menggendong pada saat
saat rewel. Saya dekat dengan mama karena setiap mama pergi ke pasar saya sering menangis. Tapi saya tidak menangis saat ketemu atau digendong sama orang asing. Secara temperamen, saya mudah tersenyum dan mudah beradaptasi. Secara keseluruhan, masa bayi saya menunjukkan perkembangan sosial dan emosional yang baik sesuai dengan teori Erikson. Pada saat bayi, mama menjadi pengasuh utama saya. Mama merawat saya ketika sakit, diberi ASI dengan makanan pendamping. Setiap saat menangis, rewel, mama menenangkan saya. Menurut Sandrock 2012, pola pengasuhan yang hangat dan responsif membantu Anda mengembangkan rasa aman, kepercayaan diri, serta kemampuan beradaptasi. Selanjutnya, masa kanak-kanak awal. Pada masa ini, perkembangan fisik dan motorik pada usia 2 tahun, tinggi saya bertambah lebih cepat. Pada usia 5 tahun, saya mulai belajar berjalan, melompat, dan belajar main sepeda. Terus, saya juga pintar dalam menggambar, menyusun puzzle, dan di usia ini, saya belajar makan sendiri. Terus, saya mulai pakai baju sendiri. Saat berumur 6 tahun, saya sudah tidak menggunakan pampers atau toilet training dan mulai bisa ke kamar mandi sendiri. Kemudian, perkembangan kognitif saya pada umur 5 tahun sering bertanya kayak, apa itu mama? Terus, mama saya suka membelikan buku mengaji dan buku gambar, membantu saya belajar membaca. Pada usia ini juga, saya dimasukkan ke salah satu tempat mengaji yang ada di kompleks saya. Pada usia 6 tahun, saya juga suka main dokter-dokter dan mama saya memberikan mainan masak-masak. Selanjutnya, perkembangan bahasa saya di usia 3-5 tahun, saya sudah lancar dalam berbicara, sudah bisa menyusun kata seperti mama mau susu, dan saya merupakan anak yang ramah pada orang hingga mudah dekat dengan orang lain. Usia 6 tahun, saya mulai cerita seperti, tadi mama toh putra jatuh dari ayunan. Pada usia ini juga, saya mulai tertarik melihat buku-buku gambar yang berisi ejaan huruf. Kemudian, perkembangan sosial emosional saat usia 5 tahun sampai 6 tahun dimasukkan ke TK Mulia Jasa. Saya tidak menangis ketika ditinggal di TK. Saya juga mudah mendapatkan teman dan mengajak mereka main ayunan bersama. Menurut Erik Erikson, di tahap initiatif versus buil, anak belajar untuk berinisiatif melakukan hal-hal baru dan mulai percaya diri. Saya juga pernah menjadi ketua kelas dan hal itu membuat saya merasa senang dan percaya diri. Ketika saya tidur, saya tidak pernah mematikan lampu karena saya takut dengan kegelapan. Dan pada usia ini saya masih tidur dengan mama. Kemudian, perkembangan moral saya pada usia 6 tahun, saya sudah bisa memahami yang mana buruk atau baik. Ketika saya berhasil mengerjakan soal, saya dipuji oleh guru. Sebaliknya, ketika saya nakal, seperti ribut kalau gurunya lagi nelpon, saya mendapatkan cubitan. Pada usia ini juga, saya diajar sama mama kalau meminjam barangnya orang lain itu harus minta izin dulu. Hal ini sesuai dengan tahap prekonvensional menurut Lawrence Kohlberg. Sejak saat ini, orang tua saya sangat tegas, tetapi tidak pernah melarang untuk bermain. Tetapi saya juga ada aturan yang harus saya ikuti. Mama saya selalu menyuruh saya mandi, dan kalau mau main petak umpet, mama saya selalu bilang, tidur siang dulu baru main. Saya saat habis dari pulang TK, saya biasanya nonton Barbie sambil makan. Terus saya pergi mengaji sampai jam 4 sore. Pada saat masuk TK, saya sangat senang. Dari pengalaman di atas, saya mulai memahami nilai-nilai yang berkaitan dengan benar dan salah, serta bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses perkembangan moral ini berlangsung melalui beberapa tahap di mana anak-anak mulai menyadari konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan dan dampaknya terhadap orang lain. Selanjutnya, yang terakhir ada masa anak tengah dan akhir. Perkembangan fisik di usia 7 tahun, saya sudah memasuki sekolah dasar, tepatnya di SD Impres Pabangiang. Tinggi saya meningkat dan berat badan saya bertambah. Di saat masuk SD, saya mempunyai banyak teman.
Saat SD saya senang pelajaran olahraga seperti roll depan, kayang, sikap lilin, dan senam. Pada usia ini saya mulai ikut aktivitas fisik seperti bermain lompat tali, kejar-kejaran, dan naik sepeda walaupun masih memakai roda 4. Tapi pada usia ini saya pernah punya penyakit asma. Pada saat kelas 5-6 SD, saya sudah berusia 11-12 tahun. Saya mulai mengikuti gerak jalan dan menari. Dari cerita di atas, saya jadi tahu kalau kegiatan fisik ini dilakukan oleh anak dalam upaya melatih koordinasi, motorik, kestabilan tubuh maupun penyaluran energi yang tertumpuk. Kemudian perkembangan kognitif saya pada saat usia 1-4, saya sangat suka menggambar, terutama gunung. Terus saya mulai berpikir logis. Saya juga sangat menyukai pelajaran matematika, tetapi saya tidak menyukai bahasa lontara. Waktu SD saya juga nyanyi di depan banyak orang dan saya juga main angklung saat lomba di tempat mengaji. Waktu kelas 5-6, saya selalu mencatat agar pelajaran mudah masuk di ingatan. Menurut biasa, anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret yang dimana saya sudah bisa berpikir logis dalam konteks nyata. Kemudian perkembangan bahasa saya pada saat kelas 1-2 SD, usia 7-8 tahun, ketika guru bertanya apa cita-cita kalian, saya jawab puluhan Bu, yang artinya kemampuan berbahasa saya berkembang pesat dan sudah berbicara dengan jelas. Saya juga sangat menyukai menulis. Pada saat kelas 3 SD berusia 9 tahun, tulisan saya rapi dan bisa menulis huruf bersambung. Dari cerita di atas, saya jadi tahu kalau bahasa memiliki peran yang sangat penting bagi anak usia dini, karena bahasa berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pikiran, keinginan, dan pendapat, sekaligus sebagai sarana memahami maksud orang lain. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional saya pada saat usia 10 tahun di kelas 4 SD, saya sedang berada di tahap industri versus inferiority menurut Erikson. Ketika saya ditunjuk untuk mengajarkan soal di papan tulis, awalnya saya ragu karena takut salah. Tapi guru saya bilang, coba saja dulu, yang penting sudah berusaha. Ternyata saya bisa menjawab, terus dipuji sama guru dan diberi tepuk tangan. Saya juga memiliki satu sahabat bernama Nabila. Saya sama dia sering makan bersama, sekelompok, dan main bersama. Hobi saya adalah menggambar. Saya juga pernah berkelahi dengan teman kelas pada saat kelas 6 SD, sampai-sampai saya dimusuhi satu kelas dan dipermalukan oleh guru. Selanjutnya, yang terakhir, perkembangan moral saya. Saat SD, saya memasuki tahap konvensional level menurut Kolbe. Saya sudah berani menegur teman saya kalau kami bareng, teman itu harus minta izin dulu. Dari sini, saya mulai membedakan yang mana baik dan buruk. Pada tahap ini juga, saya juga sering membagi makanan saya dan juga sering mentraktir teman. Saya dulu sekolah di negeri SD Impres Pabangian, tepatnya di Goa. Saya suka sekolah karena saya memiliki banyak teman walaupun saya dimusuhi satu kelas. Saya juga menyukai matematika karena waktu SD kelas 3 saya pintar dalam pelajaran itu. Selain itu, saya mengikuti gerak jalan dan menari. Kemudian setelah pulang sekolah, saya tidur siang dan makan sambil nonton Barbie. Dalam proses ini, saya belajar banyak bahwa setiap tahap perkembangan itu mempunyai peran penting dalam membentuk siapa saya sekarang. Dan sebagai calon psikolog, saya menjadi mengerti bahwa untuk memahami seseorang, kita harus melihat atau mendengarkan seluruh perjalanan hidupnya, bukan hanya bagian tertentu saja. Kemudian yang terakhir, saya terima kasih kepada mama saya yang telah sabar berbagai cerita dan membantu saya mengkonstruksi perjalanan perkembangan saya. Proses ini membuat saya semakin menghargai usaha orang tua dalam mengasuh anak.